Authentication. Password yang baik menjadi penting dalam suatu keamanan jaringan. Password yang baik adalah kombinasi dari angka dan huruf sehingga lebih sulit terkena. Kebanyakan masalah dalam keamanan jaringan disebabkan karena password yang kurang baik. Yang kedua ada server based password authentication. Sebuah komputer server juga perlu dikunci atau password agar data disimpan di dalamnya dapat terjaga dengan aman. Dalam keamanan jaringan, password dalam server merupakan kebutuhan yang harus ada. Firewall and routing control. Firewall sangat penting pada jaringan untuk meminimalisir pencurian data komputer tersebut. Karena itu, pada saat instalasi jaringan firewall. Yang kedua, menggunakan enkripsi tertentu. Dasar enkripsi cukup sederhana. Pengirim menjalankan fungsi enkripsi pesan plaintext ciphertext yang dihasilkan kemudian dikirim lewat jaringan, dan penerima menjalankan fungsi enkripsi atau decryption untuk mendapatkan plaintext yang mula. Proses enkripsi atau dekripsi tergantung pada kunci rahasia yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Ketika kunci dan enkripsi digunakan, sulit bagi penyadap untuk mematahkan ciphertext sehingga komunikasi data dalam pengirim dan penerima aman. Yang ketiga, monitoring terjadwal dalam jaringan. Selanjutnya ada password. Akun administrator pada suatu server sebaiknya diubah namanya, dan sebaiknya hanya satu akun saja yang dapat mengakses. Untuk melakukan pengujian password yang dibuat, ada utilitas yang dapat digunakan untuk mengetes kehandalan password, yaitu dengan menggunakan software Avir yang bertujuan untuk melakukan brute force password. Monitor jaringan. Untuk meminimalisir penyerangan terhadap keamanan jaringan, hal yang dapat dilakukan administrator dalam monitor jaringan sebaiknya adalah dengan membatasi user yang dapat melakukan file akses ke dalam suatu server. Cara paling sederhana dengan melakukan wewenang root only untuk semua user. Pemonitoran juga dapat dilakukan dengan melakukan pengauditan sistem log pada server tertentu oleh administrator jaringan. Tujuannya adalah mengidentifikasi gangguan dan ancaman keamanan yang akan terjadi pada jaringan. IDS atau Instruction Detection System adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam sistem atau jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.